di jamaku, di jamaah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Di jamaku, di jamaah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Selamat malam saudara sekalian, Shalom dan salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema standar ganda. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan pada malam hari ini adalah kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 2 hingga 26. 2 Samuel pasal 11 ayat 2 hingga 26, saya akan membacakannya bagi kita semua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Dia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba,
Ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu, yang memerintahkan kepada suruhan itu demikian: jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan padanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, pada zaman sekarang maupun dalam zaman dunia kuno, standar ganda tidak jarang terjadi dalam kehidupan antar manusia, dalam kehidupan masyarakat. Walaupun standar ganda ini berusaha disembunyikan atau ditutup-tutupi atau disangkali, namun pada kenyataannya ada hukum tanda kutip untuk orang yang kaya, untuk pejabat, untuk atasan yang berbeda dengan hukum tanda kutip untuk orang yang tidak kaya, untuk rakyat biasa atau bawahan. Ada perlakuan yang berbeda terhadap kesalahan seorang penguasa dibandingkan terhadap kesalahan seorang dari rakyat biasa. Hukuman yang diberikan kepada pejabat tinggi tidak jarang dibedakan dengan hukuman yang dikenakan bagi rakyat jelata. Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu ada sebuah video viral yang beredar di dunia maya tentang cara pelaksanaan hukuman cambuk yang jelas berbeda antara yang diterima oleh seorang warga biasa dibandingkan dengan istri dari seorang pejabat negara. Saudara sekalian, lebih-lebih pada zaman Raja Daud, apapun yang dikatakan di dalam hukum negara, termasuk negara Israel, raja-raja biasanya bisa saja bertindak di luar hukum itu bila hal itu menyenangkan mereka atau demi kepentingan mereka. Raja menetapkan hukum, namun bisa saja mereka tidak selalu merasa terikat untuk mematuhi hukum yang dibuatnya sendiri. Dan pegawai-pegawai kerajaan berusaha untuk tutup mata akan hal itu. Terkait dengan kasus perzinahan antara Daud dengan Batsheba, jikalau seandainya kasus perzinahan itu dilakukan oleh seorang raja di luar Israel, dalam konteks kehidupan negara di luar Israel, maka bisa jadi sang raja itu akan meninggalkan Batsheba atau mengambil Batsheba dari suaminya terdahulu secara paksa untuk memuaskan keinginan dari sang raja itu sendiri. Namun di sini, oleh karena hukum Allah itu menjadi hukum dan standar kehidupan bangsa Israel, Daud merasa berkewajiban untuk menutupi hubungan perzinahannya dengan Batsheba. Karena apa? Karena ikatan pernikahan itu suci menurut hukum Tuhan, dan akibat pelanggarannya adalah hukuman mati, sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 10. Demikian, bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Juga dinyatakan dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 22 demikian, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu
dari antara orang Israel. Jadi menurut hukum Taurat, baik Daud maupun Batseba seharusnya mereka mendapatkan hukuman mati atas perbuatan zina yang mereka lakukan. Daud berusaha melindungi dirinya dan menjaga nama baiknya dengan berusaha secara rapi untuk menutupi kasus perzinahannya ini. Apalagi setelah Daud mengetahui bahwa Batseba itu hamil oleh karena perbuatannya. Awalnya Daud ini tidak merencanakan untuk menikahi Batseba. Ia hanya ingin agar Uria itu bisa tidur dengan Batseba, sehingga anak hasil perzinahan Daud dengan Batseba itu pada waktu dilahirkan nanti akan tampak sebagai anak dari Uria dan Batseba sendiri. Oleh karena itulah Daud melakukan berbagai macam cara untuk mencapai maksud ini. Yang pertama, dalam ayat 6 hingga 8, Daud memanggil pulang Uria dari medan perang ke Yerusalem. Setelah berpura-pura menanyakan kabar padanya tentang keadaan perang dan sebagainya, Uria kemudian disuruh oleh Daud untuk pulang ke rumahnya dan beristirahat dengan maksud tersembunyi agar Uria itu bisa tidur dengan Batseba istrinya. Yang kedua, dalam ayat 8 ketika Uria itu keluar dari istana raja, Daud juga mengirim orang untuk menyusul Uria dengan membawa hadiah raja. Apakah itu? Makanan yang jadi bagian dari santapan raja. Dengan jalan demikian, Daud menginginkan Uria dan Batseba menikmati malam mereka bersama, dengan harapan setelah mereka makan kenyang, minum sampai mabuk, maka Uria itu pada akhirnya akan tidur dengan Batseba istrinya. Yang ketiga, setelah apa yang diharapkan oleh Daud itu tidak terjadi, maka dalam ayat 10 Daud bertanya kepada Uria, mengapa ia tidak pulang ke rumahnya? Padahal Daud semestinya tahu bahwa tentara Israel itu tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan perempuan ketika mereka sedang bersiap diri untuk berperang, seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Samuel 21 ayatnya yang kelima. Yang keempat, itulah sebabnya dalam ayat 12 Daud mengizinkan Uria untuk tetap tinggal di Yerusalem untuk menutupi maksud agar Uria itu tetap berada di Yerusalem, lebih mudah pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Yang kelima, pada hari berikutnya dalam ayat 13 Daud juga mengundang makan Uria, membuatnya makan banyak dan minum sampai mabuk dengan harapan bahwa Uria itu akan mengalah terhadap Daud, lalu pulang ke rumahnya, dan pada akhirnya Uria itu akan tidur dengan Batseba istrinya. Namun ternyata dalam kondisi demikian pun Uria tidak pulang ke rumahnya. Yang keenam, setelah berkali-kali rencana Daud untuk membuat Uria pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya itu tidak berhasil, Daud lalu merancangkan pembunuhan yang bukan hanya akan menyelesaikan persoalan hamilnya Batseba karena Daud, tapi juga membuka peluang bagi Daud untuk menikahi janda ini sesegera mungkin untuk sekaligus menutupi kasus perzinahannya. Padahal di dalam catatan kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 39, Uria disebutkan sebagai salah satu dari 30 orang dalam kelompok para pemimpin prajurit di bawah Raja Daud. Daud bisa sampai setega itu melakukan siasat pembunuhan berencana terhadap salah satu pemimpin prajuritnya sendiri untuk menghilangkan jejak perzinahannya dengan Batseba dan melindungi dirinya dan tetap menjaga nama baiknya. Daud sengaja membuat suatu skenario pembunuhan sedemikian rupa agar orang banyak menganggap Uria itu gugur dalam medan peperangan, bukan dibunuh oleh Daud sendiri. Saudara sekalian, secara sadar untuk menutupi dosa perzinahannya dengan Batseba, Daud telah menerapkan standar ganda di dalam hidupnya, menghendaki orang-orang bawahannya taat kepada perintahnya sebagai raja, namun ia sendiri justru tidak taat terhadap perintah Allah, raja di atas segala raja. Saudara sekalian, di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 5-6 kita mendapatkan bahwa begitu Daud mendengar kisah dari Nabi Nathan tentang seorang kaya yang mengambil dan menyembelih anak domba satu-satunya dari seorang yang miskin, Daud begitu marah dan menuntut agar orang kaya itu mengganti anak domba yang telah disembelih itu 4 kali lipat dan menuntut agar orang kaya itu dihukum mati. Tetapi Daud sendiri, sebelum dia bertobat oleh karena ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, dia tidak marah terhadap dirinya sendiri atas dosa perzinahannya dengan Batseba dan dosa pembunuhan terencana terhadap Uria, suami Batseba. Apalagi berani menyatakan diri untuk pantas dihukum mati akibat dosa perzinahan
maupun pembunuhan berencananya itu. Nah, saudara sekalian, tidak jarang ada orang yang menuntut orang lain untuk menaati hukum, namun orang itu ternyata tidak menaati hukum. Tidak sedikit orang tua yang menyuruh anaknya rajin beribadah, tetapi ternyata orang tuanya sendiri malas beribadah. Saudara sekalian, ada juga orang-orang yang menyerukan penolakan terhadap korupsi, tetapi ternyata mereka sendirilah yang tertangkap tangan melakukan korupsi dalam jumlah uang yang tidak sedikit. Nah, saudara sekalian, kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, setiap kita tidak menerapkan standar ganda dalam kehidupan ini. Kita tidak hanya menginginkan atau mengajarkan atau bahkan meminta atau bahkan menuntut orang lain untuk hidup dengan baik dan benar, tetapi kita juga berusaha semaksimal mungkin dan senantiasa menuntut diri kita sendiri untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, terlebih lagi dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus senantiasa berupaya dan menuntut diri untuk lebih setia kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan sebagai standar hidup kita, ketimbang kepada kehendak diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami tidak menerapkan standar ganda dalam kehidupan ini. Kami bukan hanya mengajarkan atau meminta atau bahkan menuntut orang lain hidup dengan baik, dengan benar, mematuhi hukum, aturan dan sebagainya, tetapi kami sendiri Tuhan berusaha semaksimal mungkin menuntut diri kami sendiri untuk menaati hukum, untuk hidup dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga doakan Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan, mengalami pergumulan yang berat di dalam hal ekonomi atau keuangan atau masalah keluarga, masalah studi, dan masih banyak hal yang lain. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memulihkan kondisi mereka, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami juga doakan Tuhan bagi mereka yang mengalami duka cita, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Demikian juga bagi setiap mereka yang mengalami sakit, khususnya pasien COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami terus doakan Tuhan untuk negara kami, agar kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, berlalu dari negara kami, dan negara kami mengalami pemulihan. Tuhan, akhirnya kami juga menyerahkan setiap diri kami pada malam ini, tatkala kami nanti akan beristirahat. Kiranya Tuhan juga bukan hanya memberikan perlindungan, tapi juga memberikan pemulihan atas fisik kami yang lelah, agar pada esok hari Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa kembali. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus